Itu PPKM itu pemberlakuan pembatasan, Iya. kok kasusnya meningkat gitu. Agak sedikit bingung terkait apa sih namanya pendidikan dibatasi, terus juga terkait dibatasi, Iya. tapi bansosnya juga sebenarnya dibatasi ini Bah, sama rakyat kecil. Nah, sebenarnya jiwa kesatriannya hari ini gitu kan. Hari ini ketika memang hari ini masyarakat membutuhkan pemerintah, ya hari ini harusnya gitu kan. Tapi mentahkan apa yang sudah disampaikan pada masa kampanye 3 tahun ke belakang. tapi kan kalau orang-orang kayak gitu biasanya suka jadi avatar. Ketika dunia membutuhkan, Bayu Maulana Firdaus, Yes. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sukabumi. Ya, Sukabumi Raya. Berarti jabatannya lebih tinggi daripada bupati dan wali kota. insya Allah. Insya Allah. Karena pemimpin kota dan kabupaten. Yes. Kalau wali kota cuma kota doang, Iya. bupati cuma kabupaten doang. Kabupaten doang. IMM kota dan kabupaten. Jadi dalam satu pimpinan 2 daerah yang digarap. Anjay. Keras memang. Keras. Keras. Kenapa ya? Bukan keras sih, sibuk. Enggak. Agak sibuk sih, cuman memang terkendala hari ini kan kasus COVID-19, apalagi kan hari ini lagi PPKM darurat. PPKM darurat. Jadi untuk diaspora gerakan dan diskusi agak sedikit terkendala. Berarti COVID ini, pandemi ini ngaruh ke kegiatan aktivis. Untuk kegiatan organisasi jelas ngaruh gitu kan, karena kalau basicnya anak organisasi kan harus bertemu bertatap muka, tapi kalau misalkan gerakannya berbasis online agak sedikit terkendala sih sebenarnya. Terasa banget gitu untuk kegiatan diskusi, sambung nalar pemikiran itu kan antar kader-kader IMM agak sedikit juga terkendala gitu. Karena nggak bisa dilakuin online. Iya, Santai. Nggak bisa online. Perkaderan bisa online nggak ya? sebenarnya bisa, cuman untuk di Sukabumi sepertinya Nggak bisa. tidak. Kenapa? Karena kalau misalkan basisnya online sepertinya tidak terlalu hikmat gitu untuk mengkristalisasi triloginya. Anjir. berat ngobrolin teknologi berat ya. Tapi berarti secara keseluruhan memang dunia aktivisme apalagi organisasi terganggu dengan adanya pandemi ini ya. Iya, sangat terasa. Apalagi PPKM. Berat kita kalau berbicara tentang PPKM ini. Kenapa? Beratnya di mana sih PPKM? Jadi beratnya itu PPKM itu pemberlakuan pembatasan, Iya. kok kasusnya meningkat gitu. Agak sedikit bingung juga gitu kan. Katanya ada pembatasan tapi kasusnya meningkat. Iya. Jadi sedikit berat gitu kalau kita berdiskusi tentang PPKM. Beratnya di sebelah mana tuh? Gara-gara itu. Iya. Akhirnya kembali ya, kegiatan masyarakat dibatasin tapi kasusnya meningkat. Emang di kajian teman-teman IMM meningkatnya berapa banyak sih? Kalau IMM sendiri kita sih lebih menganalisa di akun resmi pimpinan Kota Sukabumi dan Kabupaten gitu kan. Kalau lihat dari perjenjang dari tanggal 15 sampai hari ini pun kasus 15 itu awal mula PPKM. bukan 3 Juli sebenarnya. Oh, 3 Juli awal mula Iya. PPKM. Ya. Cuman kita memang progres melihatnya dari tanggal 15 dan kita lihat sampai hari ini pun kasusnya sangat meningkat gitu. Jadi kita juga sedikit tuh agak kebingungan terkait PPKM gitu kan. Harapannya sih untuk PPKM ini kan untuk menekan kasus COVID. Iya. Akan tetapi bingung juga gitu kenapa kasusnya meningkat. Meningkatnya signifikan atau enggak sih setelah PPKM? Ya kalau lihat sih agak signifikan gitu kan. Karena hari ini pun terakhir saya lihat pada hari ini kasusnya itu di angka 5.000. Kalau misalkan Atau kabupaten? untuk kota Kota 5.000. 5.000 total kasusnya. Berat juga ya. Berat. Kota sekecil ini. Kasusnya banyak. Selain angka kasus yang naik nih, peralihannya naik nggak? Iya naik, tapi memang untuk tanggal 18 gitu. Kalau saya lihat di akun resmi Iya. ada sedikit penurunan, tapi esoknya naik lagi. Besoknya naik lagi. Naik lagi. Berarti
Apa PPKM itu formalitas di Kota Sukabumi ini? Justru itu yang menjadi kajian kita itu. PPKM ini solusi apa kontradiksi gitu sebenarnya. Anjir. Gimana tuh solusi dan kontradiksi itu maksudnya? Iya, kalau misalkan ya kita melihat realita gitu kan hari ini. PPKM sendiri kan cita-citanya untuk menekan itu, tapi pada realitanya kasus COVID-nya meningkat. Jadi memang kita juga sedikit kebingungan, apalagi kan Sukabumi sudah ada Satgas COVID sebenarnya. Satgas COVID di kota. Iya. Jadi ada sedikit kebingungan itu kerja mereka itu apa sebenarnya? Kerja siapa nih? Wali kota? Saya tidak. Atau kerja Satgas yang dipertanyakan? Ya, Kepala Dinkes? masyarakat bisa menilai karena kalau disebutkan sedikit berbahaya seperti ini. Aman, alhamdulillah soalnya narasumber di podcast ini nggak pernah ada yang diculik sih. Jadi kalau mau bilang aja. Gak apa-apa. Terus berarti yang dilihat itu antara PPKM ini jadi solusi atau kontradiksi? Iya. Ngelihatnya dari segi selain dari segi kasus yang terus meningkat, dari segi mana lagi sih teman-teman memandang PPKM ini? Ya, sebenarnya dari segi kebijakan pun kita memandang itu kan COVID hari ini memang tadi kan apakah masalah atau solusi ataupun kontradiksi gitu kan. Tapi yang paling sedikit apa ya namanya sedikit menggugah gitu kan gerakan IMM membahas tentang PPKM adalah kita diskusi dengan masyarakat gitu kan, masyarakat umum di Kota Sukabumi khususnya para pedagang, para penjual makanan dan sebagainya gitu kan. Mereka itu ya kalau melihat dampak dari PPKM sendiri gitu kan hari ini memang untuk kebutuhan ataupun penghasilan sedikit menurun. Kalau kita melihat itu kan kemarin juga baru-baru kan ada gerakan dari angkutan umum gitu kan, mereka mau untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya karena memang mereka memandang bahwa dari PPKM ini diberlakukan ada penghasilan yang menurun gitu, sehingga mereka pun merasa ya dapat dikatakan merasa sedikit terdampak sehingga mereka melakukan penolakan. Demo kapan tuh? Demo teman-teman yang di angkutan umum? Kalau tidak salah seminggu yang lalu, tapi kurang dari seminggu, antara 5 harian kalau tidak salah. Oh. Itu ngobrolin tentang PPKM karena dari segi pedagang memang nggak ini ya. Terus pandangan teman-teman IMM tentang kenapa sih yang ditutup cuma Ahmad Yani doang di kota? Nah itu juga. Kenapa tuh? Kita juga kebingungan apa karena memang itu menjadi pusat gitu kan, pusat keramaian di Kota Sukabumi itu seperti apa. Tapi yang kita lihat sebenarnya PPKM ini sendiri gitu kan memang sebuah solusi, tapi memang solusinya menimbulkan masalah gitu kan. Tadi seperti yang tadi kita bicarakan gitu kan tentang nasib dari para pedagang gitu kan. Mereka ini kan kalau berbicara tentang PPKM gitu kan, ketika kita berdiskusi dengan beberapa birokrasi pemerintah, kenapa angka COVID meningkat di Sukabumi? Karena memang katanya masyarakatnya tidak bisa diatur. Tidak patuh ya? Iya, tidak patuh. Akan tetapi kalau misalkan melihat realita gitu kan di masyarakatnya, para pedagang, misalkan para angkutan umum dan lainnya, mereka itu sepakat gitu kan kalau misalkan PPKM ini berlakukan dan mereka bisa patuh. Akan tetapi mereka ingin mendapatkan jaminan dari pemerintah sendiri gitu kan. Misalkan kita ambil contoh ada tukang dagang misalkan penghasilannya 200.000. Nah ketika PPKM ini dilaksanakan otomatis kan penghasilannya berkurang. Nah harapan dari pedagang itu mereka siap patuh dengan aturan PPKM, akan tetapi pemerintah harus menjamin penghasilan mereka gitu kan, yang sehari-harinya 200.000 pemerintah bisa menjamin atau tidak. Itu sih kemarin kalau kita berdiskusi dengan beberapa pedagang, angkutan umum. Tapi ada upaya dari pemerintah buat apa kayak ngasih ganti rugi lah istilahnya, selama dia nggak jualan, selama dia nggak beraktivitas kan berarti nggak dapat penghasilan. Iya. Ada itikat baik nggak sih dari Pemda gitu untuk ya ngasih-ngasih? Kalau ngobrol sama pedagang nih, Kata pedagang ya, bukan kata. aman kok. Iya, Pertanyaannya semuanya aman. Kalau kata pedagang sendiri memang belum ada gitu kan. Belum ada bantuan. Apakah itu bentuknya bahan pokok ataupun dalam bentuk nominal itu belum ada. Mereka belum merasakan hal tersebut. Jadi emang sangat kata mereka ini sedikit meresahkan itu terkait PPKM darurat ini. Tapi nggak bisa jualan juga mereka.
bisa jualan, cuman memang Bisa. dibatasi sampai jam 8. Iya iya. Tapi kan kalau kasusnya kayak yang di jalan-jalan protokol itu akhirnya, misalkan Ahmad Yani nih atau Dago nih, mereka kan nggak bisa jualan sama sekali ya. Ya, Pernah ngobrol dengan teman-teman yang di Ahmad Yani atau di Dago? kalau untuk daerah sana kita belum buka komunikasi dengan para pedagang, cuman kita di sekitaran daerah Jalan Era Samsudin, Oh di dekat kampus sama sekretariat. Oh dekat kamu sama sekretariat. Berarti poin pentingnya berarti belum ada upaya dari pemerintah ya. Sebenarnya ketika teman-teman ngobrol sama teman-teman pedagang tuh apa sih yang dibutuhin pedagang? Uang kah atau sembako? Apapun sebenarnya, mereka tuh apapun asal ada etikat baik dari pemerintah. Ya intinya masyarakat ataupun pedagang ini meminta jaminan gitu kan ketika kebijakan ini dilaksanakan di Kota Sukabumi, apa jaminan kepada mereka? Apakah dalam bentuk nominal ataupun bahan pokok itu tidak menjadi masalah. Kalau kita diskusi kemarin itu kan dengan Yang penting beberapa ada pedagang. itikat baik. Yang penting ada etikat Berarti baik. Pemda sampai hari ini belum ada itikat baik. Agak berat juga. Mungkin besok ada klarifikasi. Oh mungkin. besok ada klarifikasi. Tapi teman-teman IMM kan fokus di PPKM nih. Menurut teman-teman secara ngobrolin, tapi pertanyaannya unik sih menurut gua. Teman-teman IMM ini percaya COVID nggak sih? Kita percaya COVID sebenarnya. Percaya COVID. Percaya COVID. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya gimana? Tapi seolah-olah ini menjadi mainan pemerintah. Mainan pemerintah. Iya. Di mana gitu? Dimainin. Ya kalau kita lihat hari ini kalau melihat gitu kan dari birokrasi ada statement yang berbeda gitu kan. Dari sana saja kita bisa menjadi tolak ukur dan melihat gitu bahwa memang hari ini pemerintah ini seolah-olah tidak serius dalam menanggapi kasus COVID-19. Statement yang berbeda itu di antara siapa tuh? Dari kementerian biasanya banyak kalau kita lihat. Ya, emang banyak sih apa statement yang berbeda ya. Iya. Sampai akhirnya Pak Luhut kan stafnya Pak Luhut kan bilang tuh di salah satu media kalau sebenarnya Pak Luhut tuh udah pengen lockdown kan dari awal, cuman ditolak oleh Bapak Presiden. Ya mungkin seperti itu, saya tidak tahu kalau polarisasinya. Tapi menurut ini ngobrolin COVID karena teman-teman percaya COVID dan teman-teman tapi menganggap COVID ini mainan politik ya akhirnya ya, karena kebijakannya yang mencela-mencela lah, Iya. tidak jelas itu. Menurut teman-teman, apakah kebijakan yang diambil mulai dari PSBB dan sekarang PPKM mikro, PPKM darurat, ya kan, PPKM level 1, 2, 3, 4, ya kan, super pedas, itu gimana sih? Bukan inkonsistensi pemerintah apa enggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya simpelnya itu kalau misalkan memang pemerintah benar-benar bertanggung jawab terhadap kasus ini, sudah lakukan saja gitu kan yang namanya lockdown itu sesuai dengan tata aturan yang berlaku gitu. Tapi kan nggak ada uang. Ya nggak tahu juga sih, tapi banyak anggaran yang direpusing ya. Oh iya sih iya. Banyak anggaran yang akhirnya dialihkan ya. Iya. Tapi nggak jelas kemana. Bantuan nggak ada sih mungkin sedikit ada pak. Cuman yaitu berpengaruh apa enggak ini sih? Menurut teman-teman bantuan sekarang tuh berpengaruh nggak sih? Kemarin kan tuh sempat Polres ya tanya. Polres itu kan sempat bagi-bagi tuh. Menurut teman-teman berpengaruh nggak dengan bantuan seperti itu? Ya sebenarnya berpengaruh, tapi kan dampak COVID ini bukan hanya untuk sebagian masyarakat, tapi emang seluruh masyarakat itu emang terdampak kan hari ini terkait kasus COVID. Ya kalau misalkan bantuan sudah dilaksanakan oleh beberapa birokrasi, ya kita mengucapkan terima kasih. Mungkin mereka tergugah gitu kan. Iya. Cuman masalahnya sembakonya kuat buat berapa hari ya? Iya, ya kan? Maksudnya kalau misalkan mereka bagi-bagi sembako, isinya tuh misalkan cuma beras 1-2 liter, 3 liter itu buat sehari juga mungkin untuk satu kakak udah habis kan? Iya. Dan kemarin ada juga dari beberapa ya alhamdulillahnya sih banyak yang membantu, cuman mungkin kalau pandangan aku sih yang paling penting itu bantuannya bisa bertahan berapa lama. Kalau bantuannya cuma bertahan 1 hari 2 hari ya. Tapi PPKM-nya lebih dari 1 hari? Iya kan? PPKM diperpanjang kalau bantuan nggak pernah dipikirin sampai sana gitu kan? Iya.
terkait apa sih namanya pendidikan dibatasi, terus juga terkait dibatasi, Ya. tapi bansosnya juga sepertinya dibatasi ini. Bansos. Sepertinya bansosnya dibatasi. Ampun ngobrolin bansos gue nggak berani sih. Tapi gimana sih bansos dibatasi itu? Ya, kalau kita melihat ya, kalau berbicara dampak gitu kan tadi, ya semua masyarakat terdampak. Akan tapi memang secara bantuan tidak seluruh masyarakat mendapatkan hal tersebut. Artinya memang ada sedikit apa ya namanya pembatasan gitu kan. Bener-bener PPKM itu bener-bener pembatasan ya. Sangat-sangat dibatasi. Sangat-sangat dibatasi. Kegiatan dibatasi, makan akhirnya dibatasi karena nggak dapat bantuan ya. Udah dipotong lagi kan bansos tuh. Iya kan, menterinya kan ada yang masuk. Ya masuk penjara, belum masuk penjara, nggak tahu sih. Pokoknya menterinya dapat kasus intinya. Dan menteri yang sekarang malah sibuk mutasi pegawai. Kemarin kan sempat viral tuh Bu Risma yang sibuk mutasi pegawai. Tapi teman-teman IMM ini fokus pentingnya di PPKM itu kan berarti ngobrolin berbagai dampak ya. Ya. Kasus yang terus naik berarti itu jadi kontradiksi. Satu sisi ekonomi juga tetap harus dihidupkan. Kalau harus milih, teman-teman lebih memilih nyawa, menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan ekonomi? Kalau teman-teman ada di posisi pemerintah hari ini, Jelas menyelamatkan nyawa itu. menyelamatkan nyawa. Alasannya kenapa? Karena nyawa gak bisa dicari. Kalau ini nyawa bisa dicari kayaknya enak gitu kan. Tapi kan kalau misalkan berbicara nyawa ya itu cuma sekali gitu. Ya. Kalau berbicara ekonomi ya kita bisa cari kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dengan cara apapun ya. Iya. Tapi teman-teman IMM melihat itikat baik pemerintah nih di antara nyawa dan ekonomi. Pemerintah tuh milih mana sih? Kebijakan pemerintah sekarang dari awal COVID ya kan selalu dibenturkan tuh ekonomi. Pertanyaannya berat. Ekonomi dan nyawa. Kalau teman-teman IMM melihatnya gimana? Pemerintah nih milih nyawa rakyatnya diselamatin atau milih ekonomi yang diselamatin? Justru di sana tidak konsistennya pemerintah IMM melihat itu kan. Seolah-olah ini pemerintah itu seperti ABG yang baru masuk SMP. Anjir, labil. Labil. Emang labil. Tapi pada intinya hari ini karena memang apa sih namanya PPKM ini sangat berdampak kepada masyarakat, IMM pun melaksanakan hari ini mencoba untuk membuka posko sebenarnya. Posko bantuan itu kan dengan konsep rakyat bantu rakyat. Jadi hari ini kalau misalkan memang beberapa birokrasi pemerintah tidak mampu, Ya. Nah, biarkan masyarakat yang membantu masyarakat sebenarnya. udah ada poskonya. Sudah Sekret. di sekret. Dan udah ada yang masuk Insya Allah untuk hari Senin kita akan bagi-bagi paket makan ke ke pedagang, ke masyarakat umum lah intinya. keren. Keren sih, iya sih. Gue kayaknya tahu adopsi, bukan adopsi sih, amati tiru modifikasi ya. Iya. Kalau teman-teman IMMDI kan ngobrolin kader bantu kader. Kalau teman-teman Skomi rakyat bantu rakyat. Keren. Aturnya Untuk koordinatornya langsung dari bidang SPM, sosial pemberdayaan masyarakat. donaturnya Donaturnya kita untuk hari Senin kita emang dengan salah satu yayasan milik senior kita juga, senior IMM. oh ya itu ya Insan Madani Mandiri. Iya. Oh mantap. Pemerintah nggak ada respon. Sampai mungkin besok setelah diskusi kita akan coba tawarkan. Diskusi. Kira-kira di ACC ya? Menurut ya kan Tom Bayu udah sering ngobrol audiensi dengan wali kota dengan Inggris. Kira-kira di ACC ya? Kalau masih punya hati nurani sebenarnya di ACC. Di ACC. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ingat-ingat nih, Ya. 3 tahun ke belakang banyak tuh yang ngetok pintu minta suara. Anjir. Bener sih. Banyak ya tagarnya, ada yang katanya pro masyarakat kecil gitu Ya. kan, kita akan bersama rakyat kecil. Nah sebenarnya jiwa kesatriannya hari ini gitu kan, hari ini ketika memang hari ini masyarakat membutuhkan pemerintah, ya hari ini harusnya gitu kan. Tapi jangan mentahkan apa yang sudah disampaikan pada masa kampanye 3 tahun ke belakang. Tapi kan kalau orang-orang kayak gitu biasanya suka jadi avatar. Ketika dunia membutuhkan. Tapi memang mengandung 4 elemen sih. 4 elemen ya. ampun. Tapi ada komunikasi nggak ke anggota-anggota legislatif? Untuk saat ini belum.
Karena memang kita fokusnya itu per birokrasi. Hari ini kan kita akan diskusinya pertama dengan pemerintah kota dan dinas kesehatan. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan berbicara PPKM ini berdampak terhadap pendidikan. Ke dinas PDNK ya, pendidikan dan kebudayaan. Jadi memang untuk PPKM Talk the Series ini akan dilaksanakan berjenjang itu. Berapa series tuh? Berapa episode? Sorry. 4 kayaknya. 4 episode. Kemungkinan besar 4. Setelah dinas PDNK, terus Nanti kita berbicara tentang dampak ekonominya. di Skopda Green berarti. Iya. Pak Ayi Jamiat kesini aja belum datang. Ya, nanti ditunggu diskusi dengan IMM. Anjay. Terus Nah, nanti akhirnya kita akan berdiskusi tentang bantuan sosialnya. Dinsos berarti. Iya. Dinsos kan Dinsos siapa ya? Saya tidak kenal itu. Belum, udah ganti belum ya? Nanti coba langsung kontak person di bawah. Anjay. Pak, kalau IMM nih mau bikin, tapi nggak ada niatan demo nih. Kita menghargai PPKM. Menghargai PPKM. Berarti setelah PPKM Ya, kita menghargai berarti. ya kita buka-bukaan aja gitu kan sebagai gerakan mahasiswa. Kalau misalkan ya kita punya pilihan sebenarnya kan. Ya. Kita siap menjadi mitra kerja pemerintah apabila pemerintah membutuhkan kita, dan kita siap menjadi mitra kritis pemerintah apabila rakyat membutuhkan. Jadi posisinya yang mana nih sekarang? Pengen jadi mitra kerja atau pengen jadi mitra kritis nih? Kita mencoba untuk menjadi mitra kerja atas kritikan yang memang disampaikan dari masyarakat. Anjay. Keren sih, keren. Tapi keren sih konsepnya. Tapi demo Pak? Ya. PPKM setelah PPKM. Ada niatan demo? Kalau aksi kan kemarin Doni belak-belakan nih bilang, Kita koneksi gitu. iya, beres PPKM nih kita turun. Ya, kalau melihat isu-isu kedaerahan memang ada hal-hal yang memang perlu kita luruskan gitu. Akan tetapi kita tetap menempuh administrasi yang sesuai gitu. Sebelum melakukan aksi kan ada prosesi yang harus dilaksanakan itu. Ya, salah satunya mungkin dengan kita Diskusi terus audiensi gitu kan. baru Aksi. kalau misalkan nggak menemukan hasil. Iya, Tapi emang rata-rata di Skomi audiensnya menemukan hasil. audiensi pasti menemukan hasil, cuman memang tidak konkret. Terus aksi. Baik, apakah aksi ini? Kalau masih dalam proses yang tidak konkret, Teman-teman ya yang tetap aksi. Mantap. Selain isu PPKM, apa sih yang dibahas oleh teman-teman IMM Skomi dekat-dekat ini? Untuk dekat-dekat ini sih isu lokal kita berbicara tentang gedung kesenian sebenarnya. Dari kemarin kita udah coba observasi Gedung kesenian yang di jalur. yang mana sih? Yang akhir ya? Iya, Oh, emang ada masalah? ada sedikit masalah sebenarnya Apa? terkait sistem pengelolaan. Oh. Emang itu gedung punya pemerintah dikelola swasta atau gimana? Kalau kita kemarin diskusi dengan dengan penjaganya di sana, memang itu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Pariwisata. Pendidikan, kebudayaan, pariwisata ya. Ya, itu ya. Ya. Terus, Nah itu. tapi Ya, kemarin kita ketika observasi gitu kan, kita melihat memang sangat luar biasa. Gedungnya besar tapi bocor kayak gubuk. Astagfirullah. Padahal itu bangunan baru ya? Baru itu. Besar. Anggarannya gede. Gede. Berapa? Gak bisa disebut. Nanti pemerintah juga tahu sih sebenarnya berapa. Itu anggaran dari Pemprov yang dilimpahkan Iya. ke Pemkot. Ya. Oh, anggarannya diturunin dari Pemprov ke Pemkot. Cuman akhirnya nggak dijaga bangunannya. Ya, tidak dikelola dengan baik. PR-nya berarti di situ. Ya, PR-nya di situ. Ada PR lain tentang gedung itu. Ada sih banyak. Korupsi, kerugian negara kan bisa jadi nih. Bisa jadi setiap pembangunan itu biasanya suka ada lebih bayar kan, atau misalkan ada kerugian negara di situ. Ketemu ke situ nggak? Nanti itu akan menjadi surprise bagi pemerintah sebenarnya. Hati-hati banget nih yang Ya, maksudnya kalau terlalu buka-bukaan berat juga gitu kan. ntar ketahuan semua ya isu-isu yang mau diangkut ya. Tapi berarti udah ada early warning nih. Hati-hati nih. Kira-kira permasalahannya berarti numpuk di dinas PDAN atau numpuknya di wali kota sebenarnya, teman-teman IMM. Ya, secara tidak langsung kalau berbicara tentang permasalahan yang disalahkan itu adalah pimpinannya. Pimpinannya. Ya, mau tidak mau
pemerintah kota harus bertanggung jawab. Wali kota atau wakil yang harus bertanggung jawab. Seluruh pimpinan. Seluruh. Karena satu paket sih ya dipilihnya. Iya. Tapi kan apa ya? Pendekatan wali kota ke Muhammadiyah sendiri, teman-teman IMM ngerasa nggak sih ada itu? Kalau Bukan berarti teman-teman dekat terus tidak mengkritik ya, maksudnya pendekatan komunikasi dengan Muhammadiyah sendiri kayaknya ada sih sebenarnya. Ada. tapi ke teman-teman IMM praktis gak ada ya? Belum begitu terasa. Belum begitu terasa, mungkin masih itu yang namanya pemerintah tuh kadang harus digebrak dulu pakai demo baru dikontak tuh. Iya ya. Soalnya kalau tiba-tiba audiensi kayaknya susah juga sih, nggak tahu sih. Mudah-mudahan aja tuh Mbak Sakti yang bisa kontak langsung jawab. Insya Allah. Biasanya kalau ketemu yang Soalnya habis tapa. habis apa? Yang sakti kan katanya tadi. Berarti teman-teman IMM concern juga ya. Kemarin kan sempat disinggung oleh teman-teman GMN itu, oleh Kang Anggi terkait teman-teman IMM juga mengawal kasus agraria nih bareng sama teman-teman GMNI. Iya. Ya, itu gimana sih ceritanya? Teman-teman IMM Yang mana? bisa bukan bergabung sih ya. Apa ya bahasanya? Sejak kapan sih IMM itu ngobrolin kasus agraria sebenarnya? Sebenarnya sih kalau melihat sejarah gitu kan, ketika kepemimpinan cabang Bang Yandra Utama Santosa, Oh iya, Bendung KNPI. iya sekarang gedung KMPI, sedikit kontra. Penguasa anggaran ya. Ya penguasa anggaran kabupaten. Oh, berarti udah dari zaman Bang Yandra? Iya. Di tahun berapa itu? 2000. Saya lupa kepemimpinan Bang Yandra itu tahun berapa ya. Tapi emang dia konsen gitu kan di Pasir Datar kalau nggak salah. Konsen memperjuangkan hak-hak petani Pasir Datar. Mungkin untuk gerakan agraria sendiri di IMM dimulai dari sana. Dimulai dari sana dan kemudian sekarang dilanjutkan. Untuk sekarang mungkin dilanjut, cuma memang tidak menjadi leading isu IMM saat ini. Oh, kenapa nggak jadi leading isu? Ya karena hari ini memang IMM sendiri secara internal memang fokus terhadap peningkatan sumber daya kader dan kualitas dan kuantitas kader gitu kan. Tapi kalau misalkan secara leading eksternalnya kita fokus ke pemberdayaan masyarakat sama ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Iya. Ekonomi kreatif tuh gimana tuh? Ya hari ini kalau kita tentang ekonomi kreatif ya berbicara tentang bagaimana sih pemanfaatan berarti limbah bisa juga kan ke sana. Oh, berarti IMM yang memproduksi rencananya atau gimana pemberdayaan? Kita coba ingin memberdayakan masyarakat. Oh, untuk ke situ bahwa Ya. ada segi ekonomi kreatif. Bagus juga sih. Tapi kalau isu lokal apa ya? PPKM kan berarti isu lokal tuh. Banyak isu lokal ya. Iya, isu lokal Sukabumi itu ya kan sudah terkenal Sukabumi itu kota kecil sejuta masalah ya, sejuta masalah lah. Bilang gitu belak-belakan aja ya Pak ya, mohon maaf. Karena masalahnya banyak. Ada kali di isu di kota ataupun kabupaten yang teman-teman pegang. Selain tadi maksudnya ekonomi kreatif, satu benar-benar isu yang teman-teman pegang tuh. Kalau misalkan teman-teman Himasi kan ngawal terkait pasar, GMI ngawal terkait pasar juga, terus agraria. Teman-teman IMM ngawal Kita kebijakan. dari semua kebijakan gitu kan. Hari ini kita mencoba fokus kepada apapun itu tapi berbicara tentang sebuah kebijakan. Berarti setiap kebijakan pemerintah yang menimbulkan masalah, Ya itu akan coba kita kaji lebih dalam sebenarnya. mantap. Tapi apa ya, ngobrolin karena Sukabumi banyak masalah kan? Sukabumi kan ya kota kabupaten banyak masalah gitu ya. Berarti memang teman-teman IMM sudah sibuk ya berarti cabang sekarang untuk mengkaji semua masalah yang ada di kota dan kabupaten. Ya sangat super sibuk sekali. Inceran utamanya, bukan inceran, nggak boleh sih ngobrolin inceran utama sih. Incer. Ntar ditangkap. Apa ya, ngobrolin bukan inceran utama sih, lebih ke target teman-teman IMM Sukabumi itu apa sih? Mengawal isu-isu lokal. Ya, untuk targetan sebenarnya kita nggak ada targetan tapi memang fokusnya ke kebijakan apapun itu selama misalkan kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat khususnya kota dan masyarakat kota dan kabupaten Sukabumi, kita akan coba kaji lebih dalam terkait hal tersebut gitu.
mungkin yang sekarang lagi digarap itu berarti PPKM PPKM. dan gedung kesenian. Ya, Pasar gak ikut-ikutan turun. terlalu banyak yang main. Gimana ya maksudnya terlalu banyak yang main? Iya, maksudnya tuh kita kalau bicara pasar itu kita kayak gimana ya? Berbicara pasar itu ya isunya itu menjadi mainan gitu kan. Mainan dari pemerintah sendiri ataupun oknum-oknum yang nggak bisa saya katakan di sini gitu. Berarti memang teman-teman IMM berarti apa ya berhipotesis kalau ada yang main berarti di kasus pasar itu. Ya, Maksudnya jadi mainan banyak orang ya. ya terbukti sudah beberapa tahun hari ini pasar Pelita tidak rampung gitu kan. Mantap. Selain PPKM, gedung kesenian, berarti fokus di dua itu dulu. Iya. Untuk sekarang. Untuk sekarang fokus di sana dulu. Dan PPKM jadi series berarti ya. Iya. Kalau gedung kesenian demo caranya atau audiensi. Kita akan audiensi dulu. Kita akan tetap tempuh administrasi yang sesuai gitu. Kalau memang jawabannya tidak sesuai dengan harapan, Tidak memuaskan. tidak memuaskan, kita akan Turun. nggak bawa bendera doang. Wah. mantap. Ngobrolin balik lagi ke PPKM sedikit nih. Gue masih penasaran sih terkait menurut teman-teman apa sih yang harus dievaluasi dari PPKM Kota Sukabumi? Yang harus dievaluasi sebenarnya satgasnya gitu kan. Satgas COVID. Kenapa tuh Satgasnya? Iya, satgasnya ada tapi kasus COVID-nya meningkat. Jadi artinya tolak ukur sederhananya kalau misalkan memang ada satgas seharusnya kasus COVID itu menurun. Tapi sampai hari ini pun tetap meningkat. Itu kan menjadi tolak ukur sederhana sebenarnya terkait permasalahan PPKM di Kota Sukabumi. Satgas Covid itu isinya siapa sih? Serius nanya. Gua Serius nggak tahu. nih? Serius Serius. gue nggak tahu. Kalau nggak salah dinas kesehatan, terus wali kota. Kalau misalkan untuk di bawahnya itu ada satpol pp juga, ada sih banyak gitu. Tapi secara rinci saya juga kurang tahu. Jadi unsur-unsur itu, pokoknya unsur yang ada di Satgas berarti yang akan Iya. diajak ngobrol terkait itu. Tapi emang efektif nggak sih PPKM yang dilakukan di Sukabumi ini? Karena kan nggak masuk 10 besar. Kemarin tuh kan kementerian nggak salah ya ngeluarin angka 10 besar penurunan kegiatan tuh. Nggak ada satupun yang dijabar termasuk Kota Sukabumi itu nggak masuk. Efektif nggak sih PPKM yang diterapin di kota? Antara efektif dan tidak efektif sebenarnya itu kan. Karena melihatnya dari hari ini kalau misalkan berbicaranya efektif harusnya COVID-nya nurun. Kasus turun, tapi naik gitu kan. Terus kan jadi gimana ya kalau berbicara PPKM ini ada dua sudut pandang gitu kan, dari sudut pandang dari masyarakat dan sudut pandang dari birokrasi pemerintahan kota sebenarnya. Sudut pandang masyarakat gimana? Ya, sebenarnya mereka tadi yang sudah dikatakan gitu kan, mereka sepakat dengan kebijakan tersebut tapi harus ada jaminan. Kalau sudut pandang pemerintah? Sudut pandang pemerintah, masyarakat sulit Diatur. Ya, sulit diatur. Berarti malah saling nuntut ya akhirnya. Ya, ada seperti mosi tidak percaya mungkin ya kalau bahasa kerennya itu. Berarti kena masalah kepercayaan berarti pemerintah sendiri. Tapi pemerintah juga satu sisi nggak percaya sama masyarakat karena dianggapnya bandel diatur ya. Iya. Berarti masalahnya sederhana dong sebenarnya. Ya, sederhana sebenarnya. Masyarakat mau diatur kalau misalkan ada makanan kan kebutuhannya Iya. terpenuhi kan. Tapi pemerintah nggak bisa. Nggak bisa menjamin itu. Intinya nggak bisa ya. Sesederhana itu tapi kenapa sih nggak beres-beres menurut? Menurut Rehan gimana nih selaku senior kita? Gua nggak tahu. serius nggak tahu. Kenapa sih nggak beres-beres? Itu mungkin saya pikir sih atau IMM pikir bahwa memang pemerintah ini tidak bisa mengambil sikap yang tegas gitu. Kalau misalkan PPKM, ya jangan kebutuhan masyarakatnya, insya Allah gitu kan masyarakat bisa nurut dengan kebijakan yang sudah di. Tapi kan PPKM bukan lockdown. Pemerintah nggak wajib. Iya, tapi kalau misalkan kita melihat pasal, Iya. pasal, apa jadi pasal tuh? Aku jadi berbicara pasal nih, agak ngeri kalau berbicara pasal. Kita melihat apa tentang pembukaan apa namanya bukan pembukaan sih, bukan tentang bukan Pancasila juga sih, apa sih, agak sedikit lupa nih kalau berbicara tentang hal tersebut. Ya intinya kalau misalkan pemerintah itu harus menjamin gitu kan kebutuhan masyarakat, kalau nggak salah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah itu saya jadi lupa ini kenapa ya. Seperti sedikit Jangan tegang. sedikit tegang ini kalau berdiskusi dengan senior ya. Nggak ada yang pernah diciduk, alhamdulillah. Ini juga belak-belakan aman-aman aja ya. Aman aja kan ya? Aman. Aman. Aman serius aman? Aman serius. Cuman kemarin ya ada ini sedikit kasus demo terakhir kemarin. Kasus apa tuh kemarin? Waduh, nggak tahu nih. Itu soalnya kelihatan depan mata sih. Tapi ya itulah. Ada sih soalnya kelihatan lewat kita. Awasnya gue lihatnya kemarin mau nonton demo. Cuman ternyata ya ada apa ya? Dibilang represif, ya represif. Dari Polres mungkin karena PPKM juga sih. Gue masih nuzulnya mungkin karena PPKM. Jadi memang karena kan PPKM sekarang ngeri ya Pak, bisa kena pidana loh kita. Ngumpul-ngumpul ada ancaman pidananya, terus ya makanya kenapa sekarang ada sidang-sidang tuh kan. Tapi satu pertanyaan, kenapa kegiatan nikah nggak pernah diciduk tuh? Iya. Padahal berkerumun. Aneh. Ya aturannya kan 30 orang ya kalau nggak salah. Iya, maksimal 30 orang. Iya. Tapi banyak juga yang melaksanakan di atas 30. itu. Ya itu nggak tahu sih. Kenapa Cuman tuh? di aturannya harusnya emang 30 kan. Ya. Cuman emang apa ya? Ya namanya juga kebijakan manusia ya lah ya. Kita masih nuzul bapak manusia masih bikin kesalahan, masih bisa bikin kesalahan, namanya juga manusia. Nah menurut ini nih, penting, menurut Cung Bayu nih, apakah sidang di pinggir jalan banyak kan kasus nih, manusia umum ini banyak sidang pinggir jalan dan kemudian didenda, itu efektif nggak sih untuk menyelesaikan PPKM buat masyarakat itu patuh? Jelas tidak efektif sebenarnya. Kenapa tuh? Kenapa tidak efektif? Ya karena masyarakat hari ini bukan harus diperintah tapi harus diayomi sebenarnya. Harus diayomi artinya hari ini kalau berbicara tentang PPKM tadi, itu kan kasusnya beberapa masyarakat pun tidak mendapatkan info yang jelas terkait PPKM sehingga mereka pun agak sedikit kebingungan terkait hal tersebut. Gitu sih sebenarnya. Ada beberapa juga di Sukabumi pun ada gitu. Jadi ini untuk apa? Sosialisasi mungkin ya. Sosialisasi PPKM-nya memang tidak merata gitu. Oh, makanya masih banyak yang dalam tanda kutip melanggar ya. Iya. Kemudian tiba-tiba disidang aja. Kemudian suruh Sukabumi kalau nggak salah sidangnya itu ada di Ahmad Yani. Kemarin kata Polres itu di Sukaraja. Ya, itu tempat penyekatan tuh kata Kabag Ops. Kemarin main ke sini sih Kabag Ops. Ngeri-ngeri juga. Ngebahas apa tuh? Sedap nanti lah nonton videonya. Oh iya benar. Cerita. Benar. Hari ini kan viral nih, ada bahan gitu, pinjam HP dah. Gak apa buka HP. Apa tuh? Di Sukabumi Today yang tentang vaksinasi COVID. Coba lihat. Jadi vaksinasi COVID itu ada satu orang yang bikin story. Dia itu harusnya syaratnya dari kementerian itu boleh sesuai domisili, nggak harus pakai KTP. Misalkan KTP kabupaten, tapi domisili kota nih, ada keterangan domisili di kotanya, dia bisa apa? Bisa bukan Sukabumi itu deh. Dia bisa ini, bisa apa? Nah ini. Gimana tanggapannya? Ini serius bertanya kalau kondisinya emang tuh apa sih? Ini serius kalau kondisinya emang tujuan vaksin berjam-jam kayak gini gak apa-apa. Numpuk ya? Berat juga ya. Itu keren tuh. Maksudnya satu sisi vaksinasi itu jadi apa ya? Jadi solusi, tapi satu sisi juga menimbulkan kerumunan ya. Satu pertanyaan, apakah COVID tidak ada di area vaksinasi? Anjay, bener sih. Enggak sih, maksudnya emang serius ditanya. Tanya nih, serius ditanya nih. Ya, memang kalau misalnya kita melihat beberapa kegiatan vaksinasi memang sangat membludak gitu kan, ada yang sampai 2.000, ada yang sampai 3.000 juga gitu kan. Nah itu memang pertanyaan sederhananya, berarti COVID itu tidak ada kalau acara vaksinasi. Itu sih yang sebenarnya bikin jadi masyarakat juga percaya nggak percaya akhirnya kan sama COVID. Apa ya? Kenapa kalau vaksin boleh numpuk, kegiatan yang lain nggak boleh? Ya itu bener apa emang COVID nggak ada ya kalau pas vaksin. Tapi yang aneh kenapa kalau ini numpuk kayak gini nih?
Misalkan ini bener ya, kalau misalkan ini bener numpuk nih, nanti editor tolong bisa dimasukin nih berita ini dari Sukomi Today. Mohon izin ya teman-teman Info SMI. Nah, kalau misalkan emang ini bener nih, kenapa nggak didenda ya? Kenapa nggak ada sidang ya? Kan ini numpuk nih. Ya kalau birokrasi sama birokrasi kayaknya enggak tuh. Anjir. Ya, kita buka-bukaan aja sebenarnya. Iya sih bener. Kalau misalkan birokrasi sama birokrasi agak sulit juga sebenarnya. Ini dia antrian nomor 338, berarti kan ada 300 orang lebih. Ya, anggaplah dia terakhir. Karena anggaplah dia ngantri. Berarti kan udah ada 330 lebih antrian kan? Iya. Dia itu pasti berkerumun dong. Gak mungkin Berkerumun. Sangat berkerumun. sangat justru. berkerumun kan? Iya. Kenapa nggak sidang? Kenapa nggak ada sidang? Nah, itu mungkin kayaknya memang kalau ada sedikit apa ya namanya, mungkin ada sedikit hal lebih spesial mungkin karena berbicara vaksinisasi itu kan ya artinya untuk meningkatkan imun kan sebenarnya untuk vaksinisasi itu ya mungkin pemerintah menilai bahwa ketika divaksin ya imunnya bagus, covidnya nggak bisa kena gitu. Apa gitu nggak tahu juga tuh. Tapi teman-teman percaya nggak vaksinasi ini? Kita percaya aja sebenarnya ya kita coba selalu percaya gitu kan, dan saya pribadi sudah divaksin. Udah divaksin? Alhamdulillah sudah divaksin. Berarti kita udah aman ya ini? Iya. Tidak ada apa ya? Pokoknya semuanya udah Tidak ada aman ya. dampak apapun gitu. Insya Allah mudah-mudahan gak ada dampak apapun. Iya. Keren. Iya sih, maksudnya banyak kontradiksinya COVID tuh. Nggak cuma PPKM doang sih, vaksinasi juga jadi satu hal tersendiri yang Iya. aneh. Sidang juga. Ya itu sih. Karena sih kalau birokrasi bisa aman. Ya, sangga ya. Sebenarnya gitu lah. Udah janjian ya. Iya. Jadi nggak ada yang kena ini ya, nggak ada yang kena hukuman ya. Ya, selain tempat vaksinisasi yang nggak sering kena COVID itu pabrik. Memang pabrik jalan. Nah, itu ada beberapa memang pabrik yang jalan gitu. Kalau di kabupaten masih ada beberapa. Oh. Gitu. Itu COVID gak bisa masuk kayaknya. Kalau pabrik, iya kayaknya pintunya ditutup rapat sih. Iya, tutup. Dijagain satpam kan. Iya, penjagaannya ketat. Jadi virusnya nggak bisa masuk. Ya Allah. Iya sih ngobrol COVID sih nggak ada habisnya sih. Karena emang udah setahun lebih nggak. Yang kedua gitu Ya ya. hampir ulang tahun kedua. Dia udah anniversary satu tahun pertama, terus dia mau masuk tahun yang kedua ya. Karena kayaknya memang apa ya? Dia nyaman sih kayaknya di Indonesia. Nyaman. Man, kan pemerintahnya. Bener karena pemerintah itu bisa ngeberes-beresin kan. Iya. Harus pemerintahnya emang nggak tegas sih. Siapa sih presidennya? Presidennya. Negara lain. Oh. Negara lain. Siapa sih presidennya nggak beres-beres tuh COVID-nya? Kalau Indonesia sih beres kan vaksinasi sebentar lagi. Vaksinnya gembor-gemboran Pak hari ini. Gimana sih rasanya divaksin gimana? Serius? Soalnya aku belum divaksin. Divaksin cuma sakit disuntik doang sih. Sinovac apa AstraZeneca? Sinovac. Oh Sinovac. Sinovac apa harusnya bikin orang lebih gendut dong? Karena Serius, jadi ini apa sih? Nafsu makan meningkat. oh Ada kawan-kawan yang lain yang vaksin juga sehari bisa makan 6 kali, ada yang 5 kali. serius. Itu. Tetap di belakang. Astagfirullah. Atau juga makan berapa hari sekali? Atau bukan batok, tapi kemarin tuh Tum Yusuf bidang organisasi. Dia sampai makan biasanya sehari cuma makan 3 gitu kan. Iya. Kalau kemarin bisa sampai 5. Bagus ya sehari makan 3 kali. Kadang-kadang kita mikir juga. Iya. Mau apa? Tapi sehari jadi 6 kali. Ya, 6 kali. Nanti bisa langsung konfirmasi ke Tum Yusuf kalau tidak percaya. Berarti sebenarnya vaksin Sinovac itu bagus ya? Bagus. Tapi belum tentu bagus buat tanggal COVID ya. Ada juga yang sudah divaksin tapi positif juga positif gitu. Benar. Mantap. Agak berat memang. Agak berat sih ngobrolin COVID itu. Agak berat. Singgungannya banyak. Iya. Kalau Pak moderator percaya COVID. Kalau aku sih percaya COVID, percaya sebagai sebuah penyakit. Tapi kalau ngobrolin kebijakan, gue nggak percaya sama kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Kenapa tuh? Karena yang Jadi tuker aja di host nih. tukar sebentar ya teman-teman. Karena yang mau pemerintah itu mencela ya dalam mengatasi kebijakan COVID ini.
Menurutku gitu sih. Dari awal memang tidak ada ketegasan kan. Oh. COVID itu dianggap sebagai azab beberapa orang bagi negeri tertentu. Menurutku nggak masuk akal. Wabah ya wabah. Iya. Terus ketika dunia lagi gempar COVID yang ada di Chinese, yang ada di Cina, orang Bapak Presiden kita membuka pariwisata selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Itu kan COVID-nya diundang datang ke Indonesia, makanya wajar banyak. Ya seperti apa ya? Aduh, kalau bilang satu Indonesia agak berat juga. Iya sih. Cancel aja. Cancel lah, udah. Kayaknya mungkin kita ngobrolin sampai segini aja nih, soalnya kalau ngobrolin Bapak Presiden takut di dan kalau ngobrolin wali kota sih insya Allah nggak diculik sih. Nggak mungkin. Pak Wali Kota itu alhamdulillah baik. Biar nggak ditangkap nih kita nih. Nah, Pak wali kota tuh alhamdulillah orangnya baik, Baik. soleh. Soleh. Iya. Iya. Cuman nggak tegas aja sama aja. Ya, semoga renyahnya dapat Manja. Suku itu kayak snack aja ya. renyah sekali. Aduh ampun. Kayaknya kita ngobrolnya sampai di sini dulu, ngobrolin COVID sama teman-teman IMM karena ya gitu sih, ngobrolin COVID tuh gak akan beres-beres. Agak akan beres-beres. Tapi besok insya Allah ada konfirmasi mungkin. Besok ada konfirmasi. Dan yang paling penting besok Pemda ikut nyumbang ya ke teman-teman. Karena kita sudah melaksanakan semoga tergugah. Anjay, kalau tidak tergugah berarti Aduh berat juga nih. Kalau tergugah berarti tidak punya pre-commercial. Gara-gara mantap. Makasih banyak nih Tum Bayu udah mau mampir ke sini. Siap. Tengah malam, setengah 11 malam masih mau podcastan bareng teman-teman. Ya kalau dipanggil senior kita harus tetap hadir. Ampun. Nggak bisa nolak kalau instruksi senior nih. Ampun. Gitu mungkin Tum Bayu, makasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Dan ya mudah-mudahan IMM bisa membuat apa ya? Kalau bahasa kita tuh bisa membuat kehebohan ya. Siap kita membuat kehebohan. Iya. Asal jangan huru hara berarti ya. Iya, nggak boleh anarkis, tapi harus membuat kehebohan dengan intelektualnya. Oh siap. Ya kalau misalkan isunya bagus kajiannya teman-teman IMM dan saya, dan gue yakin sih IMM selalu bagus kan kajiannya, intelektualitasnya Amin insya Allah. bagus ya, membuat sedikit keributan lah ya, kehangatan kan. Sekolah itu terkenal dingin lah, dihangatin lah sama teman-teman IMM ke depannya. Siap. Instruksi senior berarti ya ini. Ampun ya. Gitu mungkin teman-teman, makasih banyak udah datang. Makasih banyak buat Tum Bayu yang udah nyempetin buat ngobrol. Jangan lupa di share ya ke teman-teman yang Oh siap. bantu like, subscribe dan komen karena kita belum 1000 subscribers nih. Kita belum 1000 subscriber guys. Kita belum dapat uang sampai sekarang. aduh ampun. Gitu sih. Gitu mungkin Tum Bayu, makasih banyak. Siap. Ya, suaranya seksi banget aja. Siap. Biar sedikit berotot nih. Aduh, mantap. Makasih banyak, sukses terus. Amin. 1 tahun. 1 periode ke depan ya. Iya. Amin.